Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali di kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Pada minggu keempat ini kita masih membicarakan masalah perhitungan sediaan liquid. Oke, saya kira minggu ketiga kemarin Anda sudah belajar menghitung, sudah latihan berhitung, walaupun masih ada satu resep yang tidak dikerjakan. Tapi saya kira Anda sudah mau belajar, itu sangat baik. Kita lanjutkan dengan beberapa hitungan yang lain pada minggu ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Saya akan ke netralisasi. Minggu kedua kita sudah membicarakan teori terkait dengan netralisasi, saturasi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan lebih jelas apa netralisasi dengan kita melihat resep ini. Ini adalah resep dari Dr. Herlina Widodo meresepkan solusio sitratis magnesi 50 gram ditambah belladon ekstrak 0,02 gram dengan aturan pakai Signa Haustus, ditujukan untuk Nyonya Neni. Kalau kita melihat resepnya, tentunya kita akan mengacu kepada teori netralisasi. Oke, kita lihat di slide berikutnya bagaimana cara kita menyelesaikan resep ini. Ya, penyelesaiannya sama. Yang pertama, kita baca lengkap resepnya, lalu kita melakukan screening administrasi. Tapi sekali lagi saya tidak akan berbicara masalah screening administrasinya. Silahkan Anda sudah bisa melakukannya. Yang kedua, salah satu bagian dari screening yaitu memperhatikan bahasa Latin pada resep. Kita lihat dalam resep kita, bahasa Latin yang ada di aturan pakai adalah Signa Haustus. Kalau kita melihat kata Signa Haustus, berarti sediaan netralisasi ini ditujukan untuk sekali minum atau sekali teguk. Yang ketiga, kita cari dulu resep standar solusio sitratis magnesi. Kita temukan dalam farmakopi Nederland atau farmakopi 5. Resep standarnya adalah asam sitrat 15 gram, air panas 50 gram, magnesium karbonat 10 gram, air et 100 gram. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan langkah yang ketiga. Sekarang kita keempat, kemudian kita lihat apakah dalam resep kita mengandung dosis maksimum atau tidak. Ternyata dalam resep kita mengandung obat yang memiliki dosis maksimum, yaitu ekstrak belladon. Kemudian kita cari dalam Farmakope Indonesia edisi 3,
DM ekstrak belladon dewasa adalah 20 mg satu kali pakai dan 80 mg satu hari pakai. Nah, dari sini kita akan bisa menyelesaikan resep ini. Mari kita lihat di slide berikutnya. Sebelum kita menghitung DM ekstrak belladon, saya ke perhitungan jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 50 gram solusio sitratis magnesii. Tentunya untuk menghitungnya selalu kita berpatokan kepada resep standar. Menghitung jumlah bahan pada resep standar sama dengan cara perhitungan yang minggu kemarin saya ajarkan. Rumusnya adalah jumlah permintaan dalam resep dibagi total larutan dalam resep standar dikali jumlah masing-masing bahan yang ada dalam resep standar. Oke, kita lihat dalam resep kita permintaannya adalah 50 gram solusio sitratis magnesi dibagi total larutan dalam resep standar kita adalah 100 gram dikali jumlah masing-masing bahan yang ada di dalam resep standar. Setelah saya melakukan perhitungan, didapatkan asam sitrat 7,5 gram, air panas 2,5 gram, magnesium karbonat 5 gram, dan aqua et 50 gram. Nah, sekarang kita sudah tahu berapa kebutuhan bahan-bahan untuk membuat solusio sitratis magnesii 50 gram. Selanjutnya kita menghitung DM ekstrak belladon. Kita coba menghitung DM ekstrak belladon. Untuk menyelesaikannya kita lihat resep kita kembali. Di dalam resep kita, ekstrak belladon yang ditambahkan adalah 0,02 gram atau sama dengan 20 mg dengan pasien Nyonya Neni. Berarti kalau ada kata Nyonya secara otomatis pasiennya adalah dewasa, sehingga tidak perlu kita melakukan perhitungan dosis sesuai pasien. Kita simpulkan bahwa resep ini dengan ekstrak belladon yang ber-DM sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang ada masalah secara farmaseutis, yaitu jumlah ekstrak belladonnya sangat kecil sehingga harus dilakukan proses pengenceran dengan serbuk percobaan. Oke, timbangan terkecil yang bisa kita timbang adalah 50 mg. Kemudian saya melakukan pengenceran dengan perbandingan 1:10. Tentunya kalau timbangan terkecilnya 50 mg, maka 10 kalinya menjadi 500 mg serbuk percobaan. Nah, supaya di dalam 500 mg ini mengandung 20 mg ekstrak belladon, berapa jumlah serbuk yang saya ambil?
Oke, caranya sama. Serbuk yang ada di dalam resep bobot ekstrak beladon 20 mg dibagi timbangan terkecil yang kita ambil 50 mg ekstrak beladon dikali 500 mg sama dengan 200 mg. Artinya apa? Di dalam 200 mg serbuk ini sudah mengandung 20 mg ekstrak beladon. Oke, gimana caranya membuat serbuk percobaan? Saya kira Anda masih ingat ketika di farmasetika. Pertama-pertama kita timbang ekstrak beladonnya 50 mg. Karena sekali lagi ini adalah timbangan terkecil. Kemudian ditambah 450 mg laktose supaya campurannya menjadi 500 mg. Selanjutnya dicampur et homogen. Setelah itu ditimbang atau diambil 200 mg. Nah, dalam 200 mg inilah disimpulkan mengandung 20 mg ekstrak beladon. Berarti 200 mg inilah yang kita tambahkan ke dalam solusio sitratis magnesi kita. Sisa pengencerannya tetap kita bungkus dan diserahkan kepada dosen pendamping saat praktikum. Oke, Anda saya kira sudah paham. Kalau belum paham, coba diingat-ingat lagi atau diputar lagi pas slide ini. Oke adik-adik mahasiswa, kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita timbang tentunya ekstrak beladon yang sudah kita lakukan proses pengenceran. Tadi kita dapatkan 200 mg serbuk hasil pengencerannya. Kemudian yang kedua, kita melakukan penaraan botol 100 ml. Kemudian yang ketiga, kita membuat solusio sitratis magnesi. Caranya adalah timbang asam sitrat, masukkan ke dalam beker gelas dan larutkan dalam air panas. Kemudian yang kelima, timbang magnesium karbonat, kemudian masukkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan asam tadi yang ada di beker gelas sambil diaduk. Kemudian akan terbentuk CO2. Nah, CO2 yang terbentuk dihilangkan dengan cara dipanaskan di atas penangas air sampai jernih. Kemudian disaring ke dalam botol yang sudah ditara 100 ml. Sisa air yang masih ada ditambahkan. Kemudian campurkan hasil pengenceran ekstrak tadi, ekstrak beladon itu ke dalam botol. Yang terakhir kita tutup botol dan beri etiket putih tentunya karena obat minum. Oke, ini adalah proses netralisasi yang bisa kita lakukan. Sekarang saya ke saturasi. Oke, tadi jelas di cara pembuatan kita menghilangkan gas CO2-nya dengan proses
pemanasan. Oke, sekarang kita ke saturasi. Oke, kita ke resep Dr. Leni Ismoyowati meresepkan Posio Reveri dengan aturan minum adalah Signa Indua Pisibum Sumen Pro Tuan Dodi. Gimana cara menyelesaikan resep ini? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, gimana cara menyelesaikan resep Posio Reveri tadi? Yang pertama kita baca lengkap resepnya, lalu kita melakukan screening, baik screening administrasi dan seterusnya. Tapi saya kembali tidak menjelaskan screening administrasi. Saya langsung ke bagian kedua dengan melihat petunjuk resep, yaitu aturan minumnya. Dikatakan di dalam resep adalah Signa Indua Pisip Sumen. Apa artinya? Artinya adalah tandai diminum dalam 2 kali. Sekali lagi, tandai diminum dalam 2 kali. Oke, setelah itu kita mencari resep standarnya. Resep standarnya ada dalam Farmakope Nederland. Isinya adalah asam sitrat 5 gram, air 50 gram, spiritus citri 5 gram, sirupus simplex 25 gram, natrium bikarbonat 6 gram, air 110 gram. Selanjutnya kita telaah dalam resep standar, adakah bagian obat yang memiliki dosis maksimum. Ternyata setelah kita teliti tidak ada yang mengandung dosis maksimum, sehingga kita bisa langsung ke penimbangan bahan. Gimana caranya? Kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita menghitung kebutuhan bahan-bahan yang ada di dalam resep standar untuk membuat Posio Reveri 100 gram sesuai dengan permintaan dokternya. Caranya sama, jumlah permintaan dalam resep 100 gram, total larutan dalam resep standar tadi dijumlahkan semua total bahan-bahan yang ada di dalam resep standar tadi dikali jumlah masing-masing bahan. Oke, saya sudah menghitungnya. Silakan nanti Anda coba menghitungnya supaya bisa. Saya dapatkan kebutuhan untuk masing-masing bahan untuk membuat 100 gram Posio Reveri. Untuk asam sitrat dibutuhkan 2,5 gram, air 24,87 gram, spiritus citri 2,5 gram, sirup simplex 12,44 gram, natrium bikarbonat 2,98 gram, dan airnya 54,72 gram. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah masing-masing bahan, sehingga kita bisa langsung melakukan penimbangan masing-masing bahan. Ada sedikit tambahan untuk sirup simplex apabila tidak tersedia di dalam laboratorium, maka Anda membuatnya sendiri dengan cara mencari resep standarnya, kemudian dibuat, baru kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita ke cara kerja. Untuk membuat saturasi berbeda dengan netralisasi.
Caranya sama kurang lebih, cuma saturasi gas CO2 yang terbentuk harus tetap terjaga berada di dalam botol. Caranya bagaimana? Kita membuat larutan asamnya dulu. Timbang asam sitrat, larutkan dalam air 1/3 bagian. Kemudian timbang spiritus citri, masukkan ke dalam larutan asam sitrat di atas. Kemudian ditimbang sirup simplex, dimasukkan ke dalam campuran larutan asam di atas. Kita sudah mendapatkan komponen asam. Sekarang komponen basanya. Caranya adalah timbang natrium bikarbonat, larutkan dengan air 2/3 bagian di dalam mortir. Kemudian masukkan larutan basa ini ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Selanjutnya bagian asam yang kita buat, kita tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam botol sambil digoyang-goyang botolnya. Setelah tinggal 1/3 bagian larutan asam yang tersisa, dimasukkan sekaligus dan langsung ditutup rapat dan kuat. Selanjutnya diberi etiket warna putih tentunya. Oke, inilah cara membuat sediaan saturasi. Oke, kita sampai kepada sediaan suspensi. Oke, kita mulai dengan resep Dr. Herlina Widodo meresepkan OBH, kemudian ditambah sirup timi, CTM, paracetamol, PGA sebagai suspending agentnya. Nah, diminta membuat posio dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 sendok makan untuk pasien atas nama Zahra dengan umur 6 tahun. Oke, kalau kita melihat resep ini, jelas kita akan menghitung dosis maksimum karena CTM mengandung dosis maksimum. Gimana cara menyelesaikan resepnya? Kita lihat slide berikut ini. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Sama, kita baca lengkap resepnya, lalu kita melakukan screening. Oke, kita perhatikan resep tadi. Dalam resep OBH tidak ada bobotnya, tetapi sirup timi dikatakan AA atau ANA 50 gram. Artinya apa? Berarti AA dalam bahasa Latin adalah ANA, masing-masing sama. Berarti OBH di atas juga diminta sejumlah 50 gram, sama dengan sirup timi. Kemudian CTM 4 mg atau 0,004 gram, paracetamol 500 mg atau 0,5 gram. Kemudian PGA 2%, sehingga 2% itu adalah 2 gram, sehingga total larutan yang ingin dibuat adalah 102,05 gram, ya, ditambahkan jumlah semua bahan yang ada di dalam resep. Oke, kemudian yang kedua, kita perhatikan sekali lagi aturan minum atau bahasa Latin yang ada di dalam resep.
dikatakan adalah Miske Pak Posio Signa Terdedia Kokliar 1. Artinya apa? Buat dan campurlah posio. Tandai 3 kali sehari 1 sendok makan. Ingat 1 sendok makan 15 ml. Kemudian tadi kata AA atau ANA masing-masing sama. Sudah saya jelaskan di atas tadi. Kemudian kita mencari resep standar OBH. OBH atau Posio Nigra Contratusim. Minggu kemarin sudah Anda mencari dan sudah kita mendapatkan resep standarnya dalam FMI. Isinya apa? Adalah sukus liquiriae 10 gram, amonium klorid 6 gram, sasa 6 gram, aqua 278 gram, total larutannya dalam resep standar 300 gram. Langkah keempat, kita tetap memperhatikan atau menelaah apakah dalam resep standar kita mengandung obat dengan dosis maksimum. Ternyata ada NH4Cl dengan DM dewasa sehari 10 gram dan dalam resepnya ada CTM dengan dosis maksimum dewasa sehari 40 mg. Oke, ini kita akan menyelesaikan perhitungan dosis gabungan seperti kita menghitung kemarin solusio Lugoli. Bagaimana caranya? Kita ke slide selanjutnya. Kita menghitung DM, kembali kita menghitung dulu kebutuhan bahan-bahan yang ada di dalam resep standar OBH untuk membuat 50 gram OBH sesuai dengan permintaan yang ada di dalam resep. Caranya, jumlah permintaan dalam resep tadi 50 gram. Kemudian total larutan dalam resep standarnya 300 gram dikali jumlah masing-masing bahan yang ada di dalam resep standar. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan masing-masing bahan. Yang pertama sukus 1,66 gram, amonium klorid 1 gram, sasa 1 gram, aqua 46,33 gram. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bobot masing-masing bahan yang ada di dalam resep standar untuk membuat 50 gram OBH. Kemudian selanjutnya kita menghitung DM, NH4Cl dan CTM sesuai umur pasien. Tentunya untuk 1 hari pakainya. Saya tidak menghitung 1 kalinya karena DM-nya 1 hari pakai yang ada dewasa. Untuk NH4Cl umur pasien 6 tahun, 6/6 plus 12 dikali 10 gram, DM seharinya 3,33 gram. Untuk CTM 6/6 plus 12 dikali 40 mg sama dengan 13,33 mg. Oke, sekarang kita sudah dapatkan DM umur pasiennya. Langkah selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Sekarang kita ke dosis pemakaian CTM maupun NH4Cl di dalam resep. Di dalam resep dikatakan 1 kali pakainya 1 sendok makan, berarti 15 ml. 1 harinya 3 kali sehari, sehingga 3 kali 15 ml sama dengan 45 ml.
Ya, ini patokan kita untuk menghitung berapa dosis pemakaian 1 hari pakai yang sebenarnya untuk CTM maupun amonium klorid. Caranya bagaimana? Untuk CTM kita mulai. Dosis pemakaian sehari dalam resepnya 45 ml. Kemudian dibagi dengan total bahan yang ada dalam resep aslinya adalah 102,05, kemudian dikali 4 mg dosis CTM di dalam resepnya, sama dengan 1,8 mg atau 0,0018 gram. Nah, inilah pemakaian CTM sehari di dalam resep. 0,018 gram ini terkandung di dalam 45 ml larutan sehari. Kemudian NH4Cl sama, karena seharinya 3 kali sehingga volume pemakaiannya adalah 45 ml. Dibagi total bahan yang ada dalam resep 102,05 dikali 1 gram NH4Cl dalam resep standar yang sudah kita hitung adalah 1 gram, sehingga sama dengan 0,45 gram. Jadi pemakaian NH4Cl sehari dalam resep 0,45 gram. Nah, dari sini kita bisa menghitung dosis gabungannya. Sekali lagi, kita tidak menghitung 1 hari pakainya, kita tidak menghitung 1 kali pakainya, tetapi langsung ke 1 hari pakai. Caranya sama, dosis 1 hari pakai CTM dalam resep dibagi DM 1 hari CTM menurut umur pasien, ditambah dosis 1 hari pakai NH4Cl dalam resep dibagi DM 1 hari NH4Cl menurut umur pasien. Ini harus kurang dari 1 supaya tidak overdosis. Oke, setelah saya hitung, saya masukkan dulu angka-angkanya. Dosis 1 hari pakai CTM dalam resep tadi sudah kita hitung 0,0018 gram dibagi DM-nya 3,33 gram ditambah dosis 1 hari pakai NH4Cl dalam resep 0,45 gram dibagi DM 1 hari pakai menurut umur pasiennya 13,33 gram. Sehingga setelah kita jumlahkan kita dapatkan angka 0,035 gram. Ini adalah kurang dari 1. Sehingga kita simpulkan DM gabungan kedua obat tersebut dalam resep ini tidak overdosis. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk menambah keyakinan kita, tidak ada salahnya kita menghitung persentase gabungan keduanya. Rumusnya silakan Anda baca sendiri. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. 0,0018 gram ini adalah dosis pemakaian 1 hari pakai dalam resep CTM dibagi DM CTM umur pasien 3,33 gram dikali 100% ditambah 0,45 gram
Ini adalah dosis 1 hari pakai NH4Cl dalam resep. Kemudian DM NH4Cl menurut umur pasien 13,33 gram dikali 100%. Setelah kita jumlahkan semuanya sama dengan 3,3%. Ini sangat jauh kecil dari 100%. Artinya gabungan kedua obat ini aman di dalam resep sehingga tidak overdosis. Oke, tadi sebelumnya kita sudah menghitung DM gabungan, persentasenya juga sudah kita hitung dan ternyata tidak overdosis. Untuk itu kita sudah dapat langsung menimbang bahan dan resep bisa langsung dikerjakan. Bagaimana penimbangan bahannya? Kita lihat, saya tulis kembali. Sukus 1,66 gram, NH4Cl 1 gram, Sasa 1 gram, Aqua 46,33 gram, sirup Timi 50 gram, Parastamol 0,5 gram, PGA 2 gram, dan CTM 0,004 gram. Inilah yang dibutuhkan bahan-bahan untuk membuat fusio referinya. Oke, saya kira Anda sudah paham. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Selanjutnya kita ke cara kerja. Karena ini adalah pembuatan suspensi, maka kita harus membuat suspending agentnya. Dalam hal ini di dalam resep kita menggunakan PGA. Nah, penggunaan PGA ini ada ketentuannya. PGA atau Pulviscum arabicum atau teragakan Saccharum album. Ini ketentuannya apabila mengandung obat keras di dalam resep, penambahan PGA-nya 2-4% dari jumlah cairan obat minum. Apabila tidak mengandung obat keras, penambahannya 1-2% dari jumlah cairan obat minum. Nah, sekarang kita lihat dalam resep kita, PGA yang ditambahkan adalah 2%. Maka 2% dari total cairan obat minumnya. Tadi cairan obat minum kita totalnya 102,05. Maka kalau dihitung 2%-nya kurang lebih 2,04 gram atau kita setarakan dengan 2 gram. Oke, gimana cara membuatnya? Pertama kita taruh botolnya, kemudian yang kedua kita buat OBH-nya dengan cara melarutkan sukus dalam air panas dengan cara digerus tuang. Jadi setelah digerus dalam mortir langsung dituang dalam botol yang sudah ditara tadi. Yang ketiga timbang CTM, parastamol dan PGA, digerus sampai halus dan homogen. Selanjutnya ditambahkan sebagian sirup Timi, diaduk sampai homogen, kemudian masukkan ke dalam botol tadi. Kemudian sisa sirup Timi dimasukkan ke dalam botol, di-add-kan dengan aqua yang sudah ada. Selanjutnya botol ditutup dan diberi etiket warna putih. Inilah cara kerja yang bisa kita lakukan untuk membuat suspensi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke bagian terakhir dari materi minggu keempat ini, yaitu emulsi. Oke, emulsi berarti ada dua fase atau bagian bahan yang larut dalam air maupun dalam minyak. Oke, ini kita contohkan dari resepnya Dr. Rahmalia Sianto, spesialis anak. Meresepkan emulsi minyak ikan 50 gram, PGA 15 gram, gliserin 5 gram, aqua 37,5 gram, dan oleum cinnamomumnya 4 tetes. Petunjuknya adalah Miske Pak emulsi Signa 1DD Cochlear Teh 1, kemudian disuruh DID setengahnya, kemudian untuk pasien Lydia.
Gimana caranya menyelesaikannya kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita coba menyelesaikan resep ini. Yang pertama adalah kita baca lengkap resepnya. Tentunya kita lakukan screening resep. Oke, saya langsung ke bagian yang kedua. Ya, kita tetap melihat petunjuk dalam resep, terutama aturan minum dan cara pembuatan. Dikatakan di sana miskepak emulsi, buat dan campurlah emulsi, tandai 1 kali sehari 1 sendok teh. Ingat, 1 sendok teh itu 5 ml. Ya, kemudian disuruh tengahnya DID. Oke, kita sudah memahami resep ini, kemudian kita bisa ke bagian yang ketiga. Kemudian kita menghitung kebutuhan bahan pada resep untuk membuat emulsi minyak ikan. TID berarti seluruh bahan dibagi 2 atau setengahnya. Maka minyak ikan 25 gram, PGA 7,5 gram, gliserin 2,5 gram, aqua 18,75 gram, dan oleum cinnamomumnya 2 tetes. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita ke cara kerja. Karena ini adalah emulsi, maka kita harus membuat korpus emulsinya. Gimana caranya? Korpus emulsi itu terdiri dari PGA, air, dan minyak. Nah, yang perlu kita cari adalah jumlah airnya. Jumlah air di dalam ketentuan adalah 1,5 kali bobot PGA. Berarti kalau bobot PGA-nya 7,5, maka 1,5 dikali 7,5 sama dengan 11,2 ml. Inilah jumlah air yang dibutuhkan untuk membuat korpus emulsinya. Sehingga bisa kita tulis kebutuhannya minyak 25 gram, PGA 7,5 gram, dan air 11,25 gram. Inilah untuk membuat korpusnya. Kemudian langkah selanjutnya yang pertama adalah kita buat tadi korpus emulsi dengan cara masukkan minyak ke dalam mortir yang kering, kemudian ditambahkan PGA, aduk homogen. Nah, baru kemudian ditambahkan air 1,5 kali bobot PGA yang tadi sudah kita hitung 11,25 ml. Kemudian diaduk cepat ya sampai terbentuk korpus emulsi. Setelah itu ditambahkan gliserin, aduk sampai homogen, kemudian tambahkan sisa air sedikit demi sedikit, masukkan ke dalam botol. Terakhir ditambahkan oleum cinnamomum 2 tetes. Selanjutnya botol ditutup dan diberi etiket. Demikianlah cara pembuatan emulsi. Oke, dengan tadi kita sudah selesai ke tahap emulsi, maka materi pada minggu keempat ini saya kira saya cukupkan. Nanti untuk menambah wawasan Anda dan pengetahuan Anda terkait dengan hitungan, maka nanti akan saya kasih latihan. Kemudian juga nanti ketika tutorial banyak soal-soal hitungan yang akan kita hitung. Semakin banyak kita berlatih, maka semakin kita mahir dalam berhitung. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri kuliah pada minggu keempat ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.